Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Oh ya teman-teman, kalian bosan nggak di rumah aja? Nah, kali ini kita akan menemani kalian selama di rumah aja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari kelompok 18 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Ajidah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 yang beranggotakan Ermanidia, Halimah, dan Wardah. Baik teman-teman, perkenalkan, saya Wardah dan saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari strategi pembelajaran Maharah Kitabah pada jenjang Madrasah Aliyah atau tingkat atas. Yang dibahas kali ini yaitu pengertian kitabah, tujuan pembelajaran kitabah, strategi pembelajaran Maharah Kitabah pada tingkat atas. Untuk itu, mari simak selanjutnya. Pengertian Pembahasan kitabah. yang pertama. Kitabah menurut Pengertian etimologi kitabah adalah kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Oh ya teman-teman, Sedangkan secara kalian terminologi pasti sudah tidak asing adalah lagi kan kumpulan dari ketika kata yang mendengar tersusun kata dan kitabah. mengandung arti. Karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya Mari kata kita yang simak. beraturan. Apa itu arti Maksudnya di kitabah? sini kitabah yaitu Yang akan menulis. disampaikan saudari kita, Setiap manusia Halimah. bisa menuangkan ekspresi hatinya dengan bebas sesuai dengan apa yang dipikirannya. Karena menulis merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan tanpa didukung oleh tekanan suara, nada, mimik, gerak-gerik, dan tanpa situasi yang terjadi pada kegiatan komunikasi lisan. Pada dasarnya, kitabah itu merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan kitabah, seseorang menulis digunakan untuk mencatat, merekam, meyakinkan, melaporkan, menginformasikan, dan mempengaruhi pembaca. Dengan menuangkan ungkapan yang tertulis, diharapkan orang yang membaca dapat mengerti apa yang diungkapkan oleh si penulis tersebut.
Baiklah, kalian yang tadi sudah kedua tahu kan yaitu arti kitabah? Sekarang tujuan tujuan pembelajaran maharah pembelajaran kitabah. maharah kitabah Yang pertama yaitu menulis huruf Arab dan yang memahami disampaikan hubungan oleh antara Elman ini. bentuk huruf dan suara. Nah, misalnya huruf hijaiyah seperti huruf ja, za, za, zo. Nah, tulisan hurufnya itu seperti itu dan pengucapan hurufnya juga seperti itu. Nah, misalnya kan huruf ja. Nah, tulisannya seperti itu dan suaranya juga seperti itu. Antara huruf dan suara itu sesuai. Yang kedua yaitu menulis kalimat Arab dengan huruf terpisah dan huruf bersambung dengan perbedaan bentuk huruf baik di awal, tengah, ataupun akhir. Maksud dari huruf terpisah itu seperti alif, ba, ta, sa, dan kalau huruf yang bersambung ada maksudnya itu sudah dalam bentuk satu kata, seperti kata baiti. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan cara penulisan bahasa Arab dengan jelas dan benar. Maksudnya, kita harus mengetahui bagaimana tulisan-tulisan hurufnya yang benar. Kalau tulisannya seperti ini, cara pengucapannya juga ya seperti itu. Yang keempat yaitu penguasaan menulis salinan kaligrafi atau tambalan-tambalan keduanya yang lebih mudah dipelajari. Dengan seringnya kita menulis atau maharah kitabah, maka kita juga bisa mengembangkannya lewat dengan menulis kaligrafi. Yang kelima yaitu penguasaan atau mampu menulis dari kanan ke kiri. Nah, misalnya kalau menulis Arab kan kita dari kanan ke kiri, bukan halnya seperti kita menulis huruf Latin. Nah, kalau menulis huruf Latin itu dari kiri ke kanan. Nah, jadi kita itu harus terbiasa, harus melatih diri menulis Arab dari kanan ke kiri. Yang keenam yaitu menulis tanda baca dan petunjuknya dan cara penggunaannya. Harus sesuai antara tanda baca, petunjuknya dan cara penggunaannya. Misalnya kayak kata bagaimana kabarmu? Kaifa haluk? Dan tanda tanya. Nah, karena kita bertanya, maka ada tanda tanya di belakang kata itu. Nah, itu maksudnya. Yang ketujuh yaitu mengetahui prinsip imlah dan mengenal apa yang terdapat dalam bahasa Arab. Kita pasti sudah tahu, imlah itu artinya dikti. Nah, misalkan guru menjelaskan atau menyebutkan huruf hijaiyah. Jadi, kita mampu menulis huruf apa yang didikti oleh guru tadi. Misalnya kata guru huruf to. Nah, jadi kita sudah tahu gitu. Nah, tulisan huruf to itu seperti apa. Ya, yang kedua yang kedelapan yaitu menerjemahkan ide-ide dalam menulis kalimat dengan menggunakan tata bahasa Arab yang sesuai dengan kata. Maksudnya, misalnya kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, maka kata atau penggunaan katanya harus sesuai dengan tata bahasa Arab atau kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Tujuan yang kedelapan yaitu menerjemahkan ide-ide dalam menulis kalimat yang benar dengan menggunakan kata yang benar dalam konteks mengubah bentuk kata atau mengubah konstruksi makna seperti kayak mufradnya, musanna jama, mudzakkar muannas, idhofatnya, dan lain sebagainya. Yang ke-10 yaitu menerjemahkan ide-ide
tertulis dengan menggunakan tata bahasa yang sesuai. Maksudnya, di dalam menerjemahkan itu harus sesuai dengan susunan-susunannya atau tata-tata bahasanya atau kaidah-kaidahnya. Yang ke-11 yaitu menggunakan gaya bahasa yang sesuai untuk judul atau ide yang dinyatakan. Maksudnya gaya bahasanya itu harus sesuai atau selaras antara judul dengan isi. Yang ke-12 yaitu kecepatan menulis mencerminkan dirinya dalam berbahasa yang benar, tepat, jelas, dan ekspresif. Ekspresif itu kita itu bisa membayangkan atau menggambarkan. Nah, jadi kalau kita sering menulis, maka kemampuan kita semakin terasah. Seperti kalau kita sering menulis, tulisan kita akan menjadi lebih bagus, daya ingat kita semakin kuat, karena kita bukan hanya membaca, tetapi juga setelah membaca, mengingat dan menulis. Jadi, alangkah baiknya kita sering-sering menulis. Strategi yang pertama, inti pembahasan kita pada hari pertama ini siswa adalah strategi pembelajaran Maharahitabah tingkat menulis sebuah kalimat pada tingkat atas ini mengarang dengan ada 3 strategi gambar yang dapat kita gunakan ketika kita mengajar pembelajaran kitabah. Tampilkan sebuah gambar pada tingkat di depan kelas. Boleh itu gambar pemandangan, penasaran kan? Atau gambar simak selanjutnya, perilaku sehari-hari. Nah, kemudian minta kepada siswa untuk menyebutkan sebuah nama dengan bahasa Arab. Nama yang ada pada gambar tersebut. Nah, ini dimaksudkan untuk memperkaya mufradat. Kemudian minta siswa untuk menuliskan sebuah kalimat dari kata tersebut. Tadi kan sudah disebutkan kata yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian disuruh untuk menuliskan kalimat dari kata tersebut. Nah, jika sudah bisa menuliskan sebuah kalimat ini, baru disuruh untuk menulis cerita. Cerita yang menceritakan tentang gambar tersebut. Kemudian disuruh untuk membacakan ceritanya dan kita berikan komentar atau evaluasi terhadap hasil dari masing-masing siswa. Kemudian strategi yang kedua. Nah, strategi yang kedua ini disebut dengan guide composition. Tujuan dari strategi ini untuk memberikan latihan kepada siswa dalam membuat kalimat, mulai dari kalimat yang sederhana, yang paling sederhana. Proses penyusunan kalimatnya pun berdasarkan pada penentuan kata-kata kunci dan mengembangkannya dalam bentuk kalimat. Intinya seperti ini, kita kasih kata kunci, sebuah kata kunci. Kemudian kita suruh siswanya untuk menuliskan beberapa kalimat dari kata kunci tersebut. Kemudian strategi yang terakhir. Nah, strategi yang terakhir ini disebut dengan paragraph welding. Dan strategi ini biasanya digunakan untuk pembelajaran dengan tujuan melatih keterampilan siswa dalam mengembangkan ide. Dan prosesnya pun dimulai dari sebuah topik, kemudian dijabarkan dalam beberapa kalimat dan akhirnya menjadi beberapa paragraf. Dan strategi ini sangat membantu untuk melatih siswa dalam menulis karya tulis ilmiah.
Nah, teman-teman, itu tadi sudah selesai ya presentasi dari kami. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.